matiin. Aduh dulu dek, tolong dek. Dek, Kamu udah pakai sepatu belum lah? belum. Sama orang kita takut Giandra ini. Tuh dek. Mau kasih tahu Mbak. Mau matiin aja deh. Aku tadi udah lupa. Yang belakang matiin. Mau. Kenapa dulu ada ini? Ikat. Ikat ya. Kamu udah matiin, Dek? Oh, beneran. Oh, dia nggak tidur bareng. Banyak juga pokoknya ya si itu. Jogi. Pintu rumah di pojok. Ya. Pak, ya. Ini di sini. Iya, lu pas pojok sini. Oh, lu nggak perhatiin apa? Enggak, gue nggak perhatiin orang-orang sini sumpah. Gue cuma belum kenal doang ya. Ya gue juga nggak kenal sama dia, cuman maksudnya nggak pernah ngobrol. Yang mana? Cuman juga. dia pernah di situ kalau dia ada di depan ya bertegur sapa. Ini juga gue nggak pernah tahu mukanya nih yang ini. Dia bilang anak Sukapura, orang Sukapura. Kemarin ada Sukapura lewat Pirin ya. Ini juga si siapa namanya? Pagi Pak Rodi. Lewat Pirin. Iya. Terus juga Lagi ke mamahnya nih. itu juga gue nggak tahu siapa tuh namanya. Siapa tuh orang yang pojok? Indra itu. Yang ketemu kita pengen makan bakso. Hah? Yang ketemu kita makan bakso Masuk di mana? di Pumis. Nggak tahu yang sebelah mana orangnya. Yang makasih ngeliat doang. Oke Pak. Terus apa? Si gerombolan si Berat juga taunya orang lakinya tapi istrinya nggak ada yang tahu.
bensin listrik buat mobil invest. Listrikannya. Oh, Kan dia kan assemblingnya di sini kan. di sana Subang. Iya, maksudnya di Indonesia kan. Iya, Barangnya dari Vietnam kan. iya Vietnam. Lagi proyek yang megang bunyi proyeknya. Shipment-nya ya. Shipment-nya yang megang. Karena marketingnya overload. Apa? Karena marketingnya overload. Bu Win emang bisa masak ini. Nggak bisa. Nah, terus gimana komunikasi sama customer gimana? Siapa Buyun? Ah, Enggak, yang kalau sama customer-nya tetap marketingnya, cuman yang megang di sini, yang megang dokumennya apa segala dari si Buyun. Sebenarnya pakai jilbab tuh rambutnya boleh kelihatan nggak sih? ini namanya tutup aurat. Nggak boleh lah. Gue tanya si Tika rambut kemana-mana, gue bilang, aduh pakai jilbab rambut lu begitu sih, biar benerin kayak, biar cuman berapa helai doang di pinggiran sini tetap gak boleh kan ya? Nggak boleh ya. Panas banget ya. Oh, gimana mau subuh ya dingin. Panas banget semalam. Udah mau subuh ya dingin. Iya. Gue sampai subuh tuh sampai masih ada AC-nya sampai gemeter gue gitu. Langsung gue mati, gue pakai selimut, gue matiin dulu, gue pakai selimut. Tumben belum ada tukang parkir ini.
macam. Kayak yang mau di debit emang punya siapa? Rekening kita, rekening mandiri kita. Nah, Terus si sangkut sahabat- pautnya dengan itu Pelindo sana? ya kan yang mendebet Pelindo sana. Oh. Yang mendebet biayanya kan Pelindo sana. Ya, berarti kan enggak, maksud gue ya apa tabungannya punya lo, perannya si Pelindo itu yang mau akan mendebet gitu Karena kan. kan shipment kita masuk di dia kan. Iya, terus Udah dong, dia suruh bikin lah kita surat pernyataan kalau bersedia didebet oleh Pelindo untuk segala shipment dari PT MSK ini kan. Nah, dengan ID master sekian. ID masternya itu ID masternya kamu apa Pelindo? ID master kita dari Pelindo. Karena kita daftar. Oke, itu Kita daftar identitasnya lah. Kita daftar ID master, udah lengkap semua, dikasihlah ID master, tapi belum bisa digunakan karena belum sama-sama persetujuan untuk didebet nih rekeningnya. Nah, kalau dari kita kan udah setuju, makanya kita disuruh bikinlah surat pernyataan. Nah, terus ya. Terus si Pelindo di dalam surat yang dari Pelindo, jadi di dalam surat yang di Pelindo itu surat pernyataan pendebetan itu ada 3 pihak. Dari kita, dari gua nih yang punya rekening, kalau bersedia didebet untuk shipmentnya, terus ditandatanganin Pelindo yang akan mendebet semua proses shipmentnya si PT kita nih. Dan dari bank yang mendebet, banknya si Pelindo. Iya, Mandiri dong, Bang. Mandiri pasti karena kita pakai Mandiri kan. Nah, banknya si Pelindo tuh yang mereka yang buat masuk uangnya. Iya. Nah, terus sama bank bank kita yang didebet kan. Mandiri juga. Mandiri juga. Itu kan udah ada tanda tangan, udah ada ininya semua kolom-kolomnya. Kasihlah ke Mandiri. Mandiri nggak mau Mandiri sini. Alasannya? Alasannya nggak sembarangan kasih. Ya memang nggak sembarangan kasih, tapi kita punya surat ini. Ini surat yang memang udah disetujui sama nasabahnya sendiri, sama kita juga punya surat kontrak sama si Pelindo. Kalau kita segala shipment kita didebet sama mereka. Nah, mereka yang Bank Mandiri sini, ya dia konfirmasi kalau memang ya betul kalau memang kita nih nasabahnya dia gitu loh ya. Kita nih rekening kita tuh ada di Mandiri sini gitu loh. Kan kita kan kita udah punya kontrak, udah menyetujui kalau kita rekening kita didebet kan. Masa dia nggak mau kasih tanda tangan ya? Kata dia nggak bisa, yang mengeluarkan itu bukan dari Mandiri katanya. Ya memang bukan dari Mandiri, ini makanya gue bawa suratnya untuk kalian tanda tangan, gue bilang begitu kan. Iya. Kan dari Mandiri ke Mandiri. Iya. Gue bilang lah, kan kita nih yang didebet kan sudah menyetujui Bu kalau ini untuk proses pekerjaan kita. Enggak, sebenarnya gini, yang lo lakuin ini hanya lo yang sendiri atau ada orang lain sih? Kalau lo bilang sama Pelindo berarti kan di perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Iya, perusahaan bukan cuma perusahaan gua doang. Perusahaan yang dapat ID master dari Pelindo itu pasti akan dipotong auto debit kan. Berarti semuanya berlaku untuk semua yang bekerja sama dengan Pelindo. Nah, kebetulan aja ini bank yang kita buka di Jakarta, bukan buka di Surabaya. Kalau buka di Surabaya mungkin dia lebih oke lah. Cuma maksud gue ya harusnya kan bank itu biarpun buka di mana harusnya sama ini aja dong. Boleh-boleh aja dong siapa aja yang mendebet. Harusnya udah ngeling sih. Nah, emang harusnya udah ngeling. Ya kayak asuransi lah, asuransi aja lu didebet kan bisa. Ya. Pasti kan lu kayak kalau Mungkin karena yang Jakartanya nggak mau bertanggung jawab karena lu bukanya di Surabaya kali. bukanya di Jakarta kita. Nah itu sama, kenapa? Kita bukanya di
tanda tangan bank itu tanda tangan yang pembukaan rekening, tanda tangan bank pembukaan rekening, menyetujui mau kalau kita ada rekening di mereka, di cabangnya mereka gitu. Makanya kan lucu, nggak mau katanya si Pak ini nggak, aneh katanya gitu. Dan besok ke situ aja Bu katanya gitu kan. Kata adik gue ya, si Aisyah yang ke situ gimana penjelasannya? Si Aisyah bilang, Bu yang bikin itu bukan orang Mandiri, yang bikin itu dari pihaknya Pelindo. Lah ini kan saya kasih Mbak Aisyah, gue bilang suratnya, gue bilang ini yang harus ditandatangan sama Mandiri tuh, ini surat ini yang dari Pelindo yang ada tanda tangan kita berempat, gue bilang begitu. Oh kira aku minta surat ya, gue bilang lu juga PA nih, gue bilang gue udah capek-capek ngejelasin juga lu PA nih, gue bilang. berarti ntar yang ngurusin. Iya, ntar gue ke Mandiri itu. Itu beneran bisa. Iya. Ya kalau bisa nih bisa Mbak, dong gitu. Biar tahu kerja dia. Ya kalau itu harusnya, kalaupun lu belum mau tanda tangan saat itu, lu mau konfirmasi dulu silahkan. Gitu loh maksud aku. Biasanya ingat gak yang waktu itu lu Mandiri, lu bikin rekening lu punya rekening nih dulu, terus lu bikin lagi. Mereka kalau nggak salah konfirmasi dulu deh ke bank yang itu, yang di Kelapa Gading itu tuh, yang waktu itu. Nah dulu mereka konfirmasi dulu, yang nunggu fax apa itu, inget gak? Lupa gua. Itu bilang ya kalau lu mau konfirmasi silakan, lu konfirmasi dulu, tapi paling enggak lu nggak bisa nolak gitu langsung gitu aja, nggak bisa. Cuman gue jadi curiga lantaran mungkin si Aisyah minta suratnya Salah. dari Mandiri. Iya. Kalau suratnya dari Mandiri nggak mau keluarkan, harusnya suratnya dari kita, Mandiri mengetahui. Tapi surat itu udah dibawain kan? Udah gue bawain Ya berarti Aisyahnya nggak paham jelasinnya. Gue bawain, masa ditunjukin? Aku ditunjukin Bu sama mereka Bu ini. Kalau enggak gini dah kata dia gitu, besok ini aja Bu Asit ke sana aja. Gue bilang sama Musi aja. Udah tadi Mbak Isa Pak, cuman aneh aja Pak saya, Pak masa dia nggak mau kasih tanda tangan. Sekarang kan bisa aja dong Pak, kalau kita dia nggak mau rekening kita di debit, itu kan salah satu pekerjaan, memudahkan pekerjaan kita di Pelindo, di debit itu. Kalau Mandiri nggak mau, ya sudah kita nggak usah jadi nasabahnya dia, kan bisa aja dong Pak kayak gitu. Iya, katanya iya Bu, makanya bilang aja gitu, kita nggak mau jadi nasabahnya Mandiri kalau kayak gini. Kalau itu ya udah keluar aja, ini aja pindah bank aja, jadi gitu. Bank lain tapi ada. Bank lain bisa, BCA bisa. Enggak bisa. Sorry, di Pelindo itu hanya bank barat ya. Iya, bank pemerintah lah. Bank pemerintah, tapi cuma BRI sama Mandiri. Berarti di BRI bisa. BRI bisa. Ya bilang aja gitu, soalnya saya di bank lain juga bisa. Gitu. Pelindo sini juga makanya Lagian anehnya gini loh, kenapa Mandiri itu nggak ngerti, nggak paham. Harusnya kan itu kan udah memang yang dilakukan saat ini. Gitu. Proseduralnya seperti itu. Aneh. Makanya gue bingung kenapa dia nggak mau kasih. Apa jangan-jangan si Aisyah minta surat dari dia? Seperti yang Aisyah bilang, dia nggak mau mengeluarkan surat. Ya memang nggak ngeluarin surat. Kalau ngeluarin surat dia nggak bakal mau. Harusnya yang minta permohonan kan kita yang minta permohonan dan mereka. Ya kan mereka kan cuma mengetahui. Iya. Menjelaskan bahwa iya memang dia nasabah di sini. Udah. Kalau soal yang minta pendebetan ya memang harusnya dari kita, bukannya dari Mandiri. Yang kalau kayak gitu Mandiri punya wewenang dong bisa mendebet sepihak gitu namanya. Sepihak.
itu ya selama ada masa pekerjaan di Harapan Indah. Terus diarahin kemana kalau lihat rotan? Maksudnya? Hanya satu sampai rotan doang. Iya, ini diatur lalu lintasnya. Sampai kemana? Apa namanya? Ngajuin pembayaran anjing yang ketiga kali gue revisi. Nah, Salah. Udah fokus gue. Udah sore mau pulang, kerjaan gue udah dari pagi nggak berhenti. Istirahat, lu pikir gue istirahat ya? Mau ngerjain redress tuh, surat-suratnya tuh. tapi redressnya udah. Belum ada hari putusan ini, belum? Hari ini putusannya sampai jam 10 pagi. Karena kalau kita minta surat lagi sama Costco bayar lagi. Nah kalau bayar lagi siapa yang mau nanggung? Gue udah stres aja. Makanya gue edit aja kayak waktu itu gue edit. Berarti surat pertama diganti memang dari Costco. Iya. Dan kedua kemarin gue edit sama gue. Masalahnya ini yang agak riwahnya ini apa? Di nama shipper juga. Ya, berarti yang salah itu bukan si Costco-nya yang ngasih surat, bukan? Bukan. Dari kamunya. Bukan salah Costco-nya. Aku sama Costco-nya udah bener. Cuman dia minta ditambahin, si Bea Cukai minta ditambahin kronologi sama alasannya kenapa shippernya diganti. Kalau yang perubahan HS code apa perubahan nama barang sih nggak masalah. Udah apa nih namanya, nggak ada catatan suruh direvisi. Itu dia minta tambahin alasannya kenapa lu revisi ini, kenapa lu revisi nama shipper. Terus Gua minta kronologinya sama gua minta alasannya. Ya udah lo gua tanya kronologinya nih, Ci gimana? Lu gimana ya buat aja dulu deh. Anjing gua bilang silingin tuh. Akhirnya ya udah gua dengan gua mikir, gua lihat lu bego banget sih, Mi. Gua bilang anjing, gua bilang gua terus dia Lu udah bilang, begitu "Gua anjing-anjing saya- tapi lu mau saya- aja dibegoin Iya, begitu. Gua tuh sebenarnya gua cuma ngejar waktu. Dia bilang gini, ini Ya aku paling enggak ngejar gini lo, lu kamu." kerjain tapi lu kasih tahu, Ci nggak bisa begini, Ci. Ini kan tapi ini jadi Ci yang harus tanggung jawab. Ini saya bikinin ya, tapi next harus bikin lo. Dia Bilang gitu, ntar dia kebiasaan kayak gitu. Dia bilang gini, apa Bu, saya lagi tanya Pak Mus, katanya dia gitu kan. Ini enaknya gimana alasannya? Oke. Nah, gua bikinin dah itu ininya kronologinya. Terus gua screenshot, gua kasih ke dia. Coba Ci, cek ini kronologinya bener gak? Dia cuma bilang, "Oke, gini aja, Bu." Gua bilang, "Ya udah." Alasan cocok nggak jadi manajer. Emang gak cocok. Nggak cocok jadi manajer yang Emang ngebos. iya, emang gak cocok. Cocok ngebosi gitu. Jadi atasan dia cocok gitu. Enggak lah, nggak bisa ini, nggak bisa kasih. Tapi omongannya didengar sama orang. Jalan sama orang itu. Dia mau nggak mau, dia manajer, dia mau Ya nggak mau makan dari didengerin. itu. Dia cocok nggak jadi manajer. Ya kalau dia nggak jadi manajer juga nggak didengerin, karena dia jadi manajer aja. Jadi kita harus dengar. Gampang aja kerjain. Gue lagi kerjain, istirahat jam 12:15 gue lagi kerjain, dia naik ke atas. Katanya. Soalnya dia lagi apa namanya, lagi si Stefani nggak masuk,
Nah dia ada shipment kan, Stefani yang handle dia. Terus si Rahma nggak masuk. Pada nggak masuk. Dan banyak yang nggak masuk kemarin. Fadia juga nggak masuk. Oh, Ada hari 5 Senin. orang nggak masuk. Udah Rahma mah emang udah males nggak masuk kan, tapi dia udah ngajuin resign. Sampai akhir bulan ini doang dia. Jadi kemarin ada shipmentnya si Rahma yang tapi Surabaya, tapi dipegang mungkin di ini kali ya, dipegang sama si Vio, ada tuh marketing juga. Si Dawe, shipmentnya Dawe itu yang si Jeremy itu yang Atau masih? aku bilang masih ya. Kalau Cinanya nggak mau kasih ke orang lain, Jeremy mau ngomong apa juga nggak bakal dikasih. Makanya bos gua bilang, oh terserah, lu mau ngomong apa terserah, yang kuasa Cina. Makanya dia bilang nggak mau pakai lagi MSK, silahkan kata bos gua, nggak pusing saya. Nah, kalau Cina belum kasih siapa yang dia suruh di sini, kagak bakalan yang udah tuh. Ada shipment Surabaya, harusnya dikirimnya kemarin. Dia si Dawenya minta kirim tuh kemarin hari Minggu, sedangkan hari Minggu baru dapat lokasi, kontainer baru turun kapal itu jam 1 siang. Kontainer baru turun kapal kan jam 1. Terus apa namanya, dia minta dikirim sampai di gudangnya itu jam 4. Ya nggak bisa katanya si Asep, nggak bisa, nggak keburu, ini juga kan mesti nyari mobilnya katanya gitu kan. Oh oke, ya udah deh kalau gitu kirimnya Senin pagi-pagi aja katanya gitu. Oke, kirim Senin pagi. Nah dia minta kan sampai di Dawe kan pagi kan. Nah kemarin kan udah ada nomor supirnya, dipikirnya si Jeremy dan pikir gue juga kemarin itu dia udah muatin, dia udah muatin, tinggal hari ini kirim ke Dawe sampai kan pagi kan. Ternyata dia nggak muatin, ternyata ganti supir. Gue juga nggak tahu ganti supir, si Asep nggak kasih tahu. Tiba-tiba si Vio yang WA, Mbak, supir ini ditelepon, dia bilangnya nggak kesini Mbak, apa ganti supir? Oh sebentar ya aku cek. Kemarin tuh gue cek sama si Pak ini, iya Bu ganti supir katanya si Asep. Info dong, Asep gimana sih? Info Pak, gue bilang gitu. Masa kita diinfo sama customer, gue gituin. Oke Bu, nanti gitu kan. Nah, terus udah nih, posisinya di mana nih mobil? Sebentar Bu dicek. Nah, dia duluan yang ngecek, si Jeremy yang ngecek. Ini mobil posisinya masih di pelabuhan Antrimuan. Nah, kalau sampai sini sore, kalau sampai sini habis makan siang, biasa si Jeremy kan nyari-nyari kesalahan aja. Emang salah kalau itu, kan Ya, suruhnya pagi gitu ya, loh. Oke. Tapi kan kalau kita makan siang jam 1, jam 2 sampai, kita masih ada bongkar dong dia. Dia bilang katanya udah nggak bisa bongkar kalau kita jam 12 habis makan siang kita sampai, gudangnya udah nggak dibongkar dan mohon maaf mau dibongkarnya besok. Begitu. Apalagi kalau nyampenya sore, katanya si Jeremy itu supir bilang katanya sampainya sore. Nah kalau sore otomatis kita udah pasti nggak bisa bongkar. Dia bilang begitu. Ya kalau sore juga ya kita nggak bilang supir ya nggak bisa dibongkar karena udah sore gitu. Nah tapi kalau jam 1, jam 2 masa iya nggak bisa bongkar? Gue bilang minta tolong dinego lah kalau masih jam segitu, gue bilang begitu kan. Ya kalau Jeremy-nya nggak mau, emang kasih kan dia kasih. Dari awal dia udah ngomong jam 12 gitu. Iya, tapi kan lucu aja kan itu gudang, kecuali kalau lu dia dari awal nggak bilang jam 12, cuma dia bilang sampai situ pagi. Iya, Pagi. Terus kenapa alasannya nggak dimuat pagi? Nah, gua bilang kenapa Pak itu nggak dimuat kemarin, ganti mobil Bu, dia bilang gitu kan, ganti mobil. Nah mobil yang itu kan yang baru kenapa nggak muat? Gua bilang begitu kan, udah sampai di situ subuh Bu, tapi antri. Biasalah begitulah supir lah. Oke, gua bilang Pak gini, kemarin kan customer udah bilang minta pagi-pagi sampai. Jadi kalau habis makan siang pun sampai nggak dibongkar ya. Gua bilang karena customer nggak mau. Gua bilang gitu. Dia udah nggak bisa bongkar kalau habis makan siang.
tahu sampai apa, gue nggak tahu sampai apa enggak. Si Jeremy WA si Vio bilang gini, Vio, supir tidak membawa delivery note atau surat jalan. Supir tidak membawa surat jalan. Tolong disusulkan hari ini juga, kayak gitu kan. Kalau dari kata-kata itu, lu mikirnya gimana? Mikirnya gini, si Jeremy tahu dari mana dia nggak bawa surat jalan, terus kenapa mesti disusulkan hari ini juga? Kalau itu kan posisi dia WA itu jam 1:30, jam 1:26. Kalau setelah makan siang tidak bisa dibongkar, kenapa nggak? Ya udah gue susulin aja besok pagi atau enggak? Iya, pertanyaannya gini, kok nggak bawa surat jalan? Nah, jadi surat jalan itu kesalahan dari kita. Karena apa? Gua kan udah minta, gua dari SPPB gua udah minta sama Teguh bikinin surat jalannya, tolong ya Pak Mas, di grup, ada di grup. Sampai WA-nya Jeremy itu gua kirim di grup gua juga. Gua bilang, Mas Teguh tolong dong ini, gua bilang gitu kan, karena tadi surat jalannya telat, jadinya ini nggak bisa dibongkar. Gua bilang begitu. Ya si Asep bilang, ya gimana Bu, surat jalannya tadi baru dikasih. Ya memang, gua bilang sekarang gua canterin tuh si Teguh. Lu Mas jangan gitu dong, SPPB dari hari Kamis kok, masa surat jalan lu baru kasih kemarin pagi dia baru kasih surat jalan. Terus apa katanya? Akhirnya supirnya kan udah sampai di. Nah ini kenapa ya? Macet parah. Macet nggak? Macet lagi ya. Hah? Macet nggak sih itu? Masuk doang kayaknya ya? Udah ya masuk doang. Sini doang ya nih, sikonnya doang. Iya kayak gitu. Karena surat jalannya memang lama dari kita. Terus gue bilang dong sama Asep, Pak, gue bilang Bego. ini minta disusulin surat jalannya sekarang juga karena nggak mau dibongkar. Nih orang nih ya. Gue bilang dia nggak mau bongkar karena surat jalannya nggak ada. Gue bilang gitu kan. Ya udah, iya Bu, ini pengurusnya mau kirim, mau anterin surat jalannya. Oke Pak, gue bilang gitu. Dah, surat jalan udah clear kan. Nah, terus dari kata-kata itu, maksudnya kata-kata itu, kalau kesimpulan lu sendiri itu bagaimana? Apa dia nelpon supir, dia tanya, kamu bawa surat jalan nggak? Gak mungkin lah kalau udah mau supir kayak begitu. Kalau tuh supir itu udah datang, pikir lu supir itu udah datang kan? Pikir lu bagaimana? Kalau pikir gua supir itu udah datang, Ya pasti udah datang lah, mau laporan, surat jalannya mana? Surat jalannya nggak ada. Iya. Bener kan? Jam si Vio udah nih, gua udah bilang dia kan tanya tuh surat jalannya Mbak kita susulin hari ini nih, info yang aja. Oke, gua bilang surat jalan mau diantar sama pengurus tracking ya. Oke Mbak, jam 4 dia WA gua dong, dia bilang Mbak yang ini gimana update-nya? Yang ini tuh chatannya dia bilang gini, kalau sampai sore kontainernya baru sampai sore itu nggak bisa dibongkar ya, dan kita nggak mau tanggung biaya apapun. Ini gimana Mbak update-nya? Terus kita nggak mau bayar biaya apapun ya. Gue bilang update kontainernya sampai sampai sore apa enggak? Gue bilang iya Mbak, ini kan ditanya customer. Terus gue bilang gini, kalau dari WA-nya customer ini ke kamu pikirnya menurut kamu gimana? Gue tanya gitu. Dia bisa tahu surat jalan nggak dibawa sama supir dari mana? Gue tanya gitu. Saking gue keselnya, blow-on banget sih. Ya analis dong maksud gue, masa lu nggak bisa analis sih? Masa lu nggak bisa analis sih? Pikir gue. Dia Pak Jeremy tahu dari mana dia nggak bawa surat jalan? Nggak tahu Mbak, dia cuma ngomong doang. Gue bilang gini aja, tanya aja sama Pak Jeremy dulu, mobilnya udah sampai belum? Kayak gitu.
nggak bisa analis, masa lu mesti tanya ini apa nih namanya gimana mbak, ini udah sampai kalau sampai sore nggak bisa dibongkar loh. Ya, kalau nggak tahu prosesnya, cuman translator Tanya doang. aja, gue bilang tanya aja nih sama si Jeremy nih, mobilnya udah datang belum. Kalau dari kata-katanya dia bilang surat jalannya minta disusulin hari ini juga, dan dia tahu surat jalannya itu nggak ada. Itu pasti dari supirnya udah datang, bilang gitu, udah laporan mau minta bongkar, bilang gitu. Coba aja tanyain Jeremy dulu aja. Gituin aja, kesel banget gue lagi banyak kerjaan, ribut banget dari tadi kayak gitu nih orang nih PA. Gue bilang akhirnya dia ini, mbak ternyata sudah dibongkar mbak. Gue diemin aja, udah mati gue udah tahu, dan gue udah tahu sifatnya Jeremy, dia cuman begitu doang, bilang habis makan siang baru datang, kita nggak bisa bongkar ya. Gue udah tahu. Sekarang lu mau tanggung jawab, dia parkir di dalam situ. Kalau jam 4 lu baru datang, oke lah, lu nggak bisa lemburin dulunya misalnya, karena lu jam 4 pulang. Oke lah, gue masih inilah. Nah, paling kita bilang sama supirnya juga ya, dia mintanya pagi memang. Tapi kalau bisa juga sih jam 12 atau jam 1 datang, kita nggak bisa bongkar karena dia ada stock of name. Oke, karena dia nggak bisa keluar masuk barang kan, karena masih ada proses STO itu. Oke, tapi dia nggak ada bilang apa segala macam. Emang ininya bisa si Jeremy aja. Udah tahu sifatnya dia waktu ini ngerjain ekspor ini kan, sampai so tau minta ampun. Makanya pas dia bilang minta surat jalan disusulkan hari ini juga, gue bilang masih lu bongkar. Iya. Dari situ Tapi aja memang udah kesalahannya itu emang kesalahan dari kenapa nggak dimuat gitu loh. Nah memang Karena kalau pagi kan harusnya kan ketahuan di time-nya, oh gue harus sampai pagi, berarti jam segini gue harus muat gitu loh. iya, Kalau emang ada kondisi yang abnormal kayak tadi dibilang ngantriannya apa segala macam, ya supirnya dokumentasiin lah. ya memang kesalahannya memang dari kita juga ya kan. Tapi kan maksudnya kita pun menerima kalau dia bilang kalau kita sampai sore dan dia sampai sore nggak bisa bongkar, ya kita nerima. Ya udah, mau diapain kan, karena udah sore juga. Tapi yang gua nggak habis pikir pun, kalau kita nyampe 1:30, dia bilang habis makan siang nyampe jam 1 pun dia nggak bisa bongkar. Ya karena dia bilang kan sebelum makan siang kata dia gitu. Iya. Ya emang customer biasanya begitu, dia lead time-nya dikurangin sama dia. Sore ya gue juga begitu, kalau ngasih ini ke vendor buat besok, ntar sore ya paling telat harus masuk, malahan barang baru disuruh masuk besok ya, karena gitu kondisi abnormal.
gitu karena dia takut di jalan macet kali. Ntar ditungguin gitu. Makanya si Jeremy mungkin ngomong kayak gitu lantaran dia tahu dari pelabuhan sampai di tempatnya dia tuh nggak mungkin sampai 5 jam, nggak mungkin 6 jam. Sedangkan dia nelfon pagi setengah 9, jam 9 kurang itu setengah 9 dia nelfon pagi. Masa lu bisa sampai sini sore? Berarti kan lu nggak standby, berarti lu nggak langsung nggak muat ini, lu masih di jalan ini. Sedangkan gua bilang kan mobil kita udah dari subuh muat. Nah, makanya dia spanning kali, dia bilang, oh kalau sampai sini sore kita nggak mau bongkar. Supir PA apalagi yang nanya kayak model dia udah aja lu coba. Sarden. Kenapa emang? Oh, sudah dihabisin ya. Sayang bawain. Tadi dia makan. Kok Crunch? Pasti besok kalau makan nasi pasti dia nggak habis lagi. Bisa tuh Fit, tapi jalan di bawah. Ngapain? Ya ada ayam serundeng. Ngapain aku beli doang sarapan? Ini kuncirin satu nih. Tapi yang tinggi ya. Oh my god, baru jam segini. Aduh, Itu tuh ada kakak Adis. Lah dia Adis baru sampai juga, tumben baru kan ketemu kita. iya baru nyampe nih. Panggil Adisa gitu. Itu buka kacanya. Dia sudah nyampe. Adisa. Bapaknya tuh. Iya bapaknya Pari. Pari bawa apaan? Bawa apaan? Baru nyampe. Oh berarti dia nyampe jam segini dia Fit. Iya, Adisa. Adisa. Dek. Oh, Adisti Adisa. Buka belakang. Oh, lihat pelan-pelan. Suaranya masih sepi banget. Sunyi kan? Nah kan.
duitnya nih. 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 Kasih. Ah, Bilang mau kasih. iya. Mau ke toilet dulu dah. Sana. Bilang enggak ada, aku ke toilet dulu. Laki-laki berarti nggak? Aku belakang, toiletnya sana, belakang. Oke, belakang. Balik mana? Oh belakang. Oh, salah. In. Iya. Kan itu tempat itu. Ini siapa ini? Dia harus belanja. Apa itu kak? Jatuh kakak tabletnya. Kenan. Ya tunggu kalau gitu satu sebentar. Kenan. Tunggu. Ah. Kenan. Kakak ini nggak dibawa. Mana itu? Tunggu. Mungkin mama kuncin aku pakai kita ya. Taruh di kantong itu. Gak punya kakak. Ini Nanti jatuh.